Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh alladzi tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa salawatullah wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين رب يسر وأعن يا كريم. Baik para ikhwah serta para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam rangka yang paling baik, yaitu dalam rangka bermajelis ilmu. Semoga nanti di akhirat ya, sebagaimana kita ta'awun di dunia dalam ketaatan, kita pun nanti ta'awun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, innal mu'minina wal mu'minat awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang beriman baik laki-laki atau perempuan ya, di antara mereka akan menjadi penolong ya, akan menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Maka para ikhwan Allah Subhanahu wa taala ya, ta'awun kita di dunia ini ya dalam rangka ketaatan insyaallah akan menjadi ta'awun nanti insyaallah di akhirat. Karena almar'u man ahab ya, seorang itu akan bersama orang yang dia cintai ya. Maka penting sekali bagi kita untuk memilih teman, memilih perkumpulan. Karena kata para ulama as-sahibu sahib, yang namanya teman itu menarik kita ya. Jika kita tidak bisa mewarnai, maka kita yang diwarnai, dan manusia cenderung lemah dalam hal ini ya. Maka insyaallah kebaikan-kebaikan yang seperti ini bisa kita tularkan kepada ya saudara-saudara kita. Baik, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian sifatus shalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan kita gunakan syarahnya di sini adalah syarah sautiyahnya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamd Al-Utsaimin ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada qaul Syekh. Namun sebelumnya coba ana ingatkan kembali ya, pertemuan lalu itu kita berbicara tentang terakhir kali di mana kita meletakkan tangan kita ya, di dada atau di perut atau di mana begitu ya. Ya kemarin sampai di situ pembahasan kita ya. Nah, berarti kalau sudah posisi kita seperti ini kan begitu ya. Kalau sudah posisi kita seperti ini, berarti apa selanjutnya kan begitu ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan summa takhfid ra'saka fala tarfa'hu ila as-sama'i li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an raf'il basar ila as-sama' fi shalah, rawahul Bukhari. Kemudian takhfid ra'saka artinya menundukkan kepala ya, ternyata bukan hanya menundukkan pandangan ya, tetapi menundukkan kepala begitu ya, para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya di dalam salat ya. Kalaupun di luar salat tergantung kepala kita atau pandangan kita yang kita tundukkan ya, tergantung. Kalau misalkan kita ketemu ikhwan ya jelas ya, kita tidak nundukkan kepala ya, kita harus saling salam dan saling sapa kan begitu ya. Tapi kalau misalkan berhadapan kita misalkan akhwat atau misalkan kita kemana misalkan begitu, nah mungkin itu berlaku kita
menundukkan pandangan atau sekaligus menundukkan kepala ya, cuma jangan terlalu tunduk begitu, nanti nabrak tiang malahan begitu ya. Namun yang dimaksudkan menundukkan kepala di sini adalah di dalam sholat ya para ikhwah ya. Fala tarfa'hu ila sama ya, maka janganlah kau dongakkan atau kau melihat ke langit. Artinya bukan hanya pandangannya saja ke langit, tapi kepalanya pun dia dongakkan ya, mungkin bahasa kita didongakkan begitu ya, melihat ke atas begitu dengan mendongakkan kepalanya. Tetapi menundukkan ya, merundukkan kepala kita ya. Yang maksudnya adalah para ikhwah, agar posisi pandangan kita itu nyaman ketika melihat tempat sujud. Jadi kalau misalkan kita jalankan para ikhwah, adatnya atau kebiasaannya kita nengok ke depan begini kan begitu ya. Adatnya biasanya kalau jalan begitu ya, jangan gini kan gitu ya. Nah, baik, jadi para ikhwan nanti kita akan sebutkan di sini beberapa hukumnya ya. Kalau kita begini menghadap sholat, melihat ya ke arah sholat kita begini, kita kalau melihat ke mana, ke tempat sujud itu gini berarti ini nggak enak begitu. Gini berarti ini sakit, lama-lama sakit kan gitu ya. Nah, ketika kita tundukkan kepala kita ini pas ya, kita melihat ke arah tempat kita sujud ya para ikhwah inna subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW melarang ya seorang mengangkat kepalanya atau memangkat pandangannya ke langit ya di dalam salat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Wastadda qawluhu fi dzalika qala la yantahiyanna aqwam yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarji ilaihim ya, rahul Bukhari. Atau bertambah ya kuat larangan ini, maka sebagian ulama berpendapat haram hukumnya ya seorang melihat ke atas itu dalam sholatnya, haram karena larangannya keras. Namun ini khilaf ya para ikhwah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang memandang ke atas ya di dalam sholatnya ya, itu khawatir dia akan celaka ya, atau khawatir dia tidak akan kembali lagi pandangannya, kira-kira begitu. Jadi ada ancaman bahwasanya Allah akan mengambil nikmat melihat itu dari seorang hamba, dikarenakan dia melihat ke atas atau ke langit begitu ya. Para ikhwan yang subhanahu wa ta'ala, tentunya hilangnya pandangan dari diri kita ini kan sesuatu yang besar ya para ikhwan ya, apalagi mata ya. Mata ini sangat kita butuhkan kan begitu ya, alat visual yang luar biasa begitu. Kalau hilang berarti ini kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, kalau itu dijadikan ancaman, berarti kata para ulama ini menunjukkan keharamannya. Karena untuk mendeteksi perbuatan ini haram atau makruh itu dilihat dari ancaman, kata para ulama. Ya, kaidahnya itu dilihat dari ancamannya gimana gitu. Kalau misalkan nggak ada ancamannya, ya artinya tercela saja, maka ini bukan haram. Contohnya, ya masuk masjid mendahulukan kaki kiri, apa ancamannya? Nggak ada ancamannya, cuma tercela begitu. Berarti makruh. Orang yang mendahulukan kaki kiri ketika masuk masjid. Tapi kalau sudah ada ancaman, apalagi ancamannya itu besar, maka ini menunjukkan keharamannya. Namun para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan ini khilaf ya terkait keharaman melihat ke atas ya. Namun nanti di sini kita akan dengarkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Kemudian walihadza dhahaba man dhahaba min ahli al-ilmi ila tahrimi raf'il musalli basarahu ila sama'. Itu mengapa ada beberapa kalangan ahlul ilmi yang menyebutkan keharaman ya seorang yang memandang ya ke langit pada saat sholat. Wa huwa qaulun wajihun jiddan, dan ini perkataan yang sangat kita katakan sangat bisa diterima begitu ya para ikhwah ya, sangat bisa diterima. Li'annahu la wa'ida ala syai'in lahu muharram, karena
tidak ada sesuatu yang diancam seorang melakukannya kecuali perbuatan itu haram. Dan ini apa namanya kaidahnya? La wa'ida 'ala syai' illa wa huwa muharram. Ya. Tidak ada ancaman pada ya suatu perkara ya jika dilakukan kecuali perkara itu haram. Ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya keharaman-keharaman lainnya, contohnya misalkan riba, kredit riba berbunga, kita tahu ya ancaman yang paling ringannya aja saja seperti bersetubuh dengan ibu kandung sendiri. Itu ancaman yang paling ringan. Ya paling beratnya dia ngajak Allah berperang, ngajak Allah dan Rasulullah perang. Ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana tadi yang disebutkan Syekh di sini, zahaba man zahaba. Zahaba man zahaba di sini artinya berpendapat sebagian. Artinya ini khilaf ya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syekh Al-Utsaimin mengatakan zakara ahlul ilmi rahimahullah taala bi majmu'il akhbar al-warida 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-basara yakunu lahu fi sholati thalatha ahkam. Nah, para ulama kita dalam kitab-kitab fikih ya para ikhwan, fikih ini pelajaran yang sangat luas sekali ya. Itu mengapa para ulama mengatakan al-fiqhu huwal hayah. Fikih itu adalah kehidupan. Ya. Jadi orang yang belajar fikih itu kita katakan itu dia tidak akan monoton, gak akan kaku dia. Kenapa? Karena zaman itu berkembang dan fikih pun ikut berkembang. Bukan tauhid ya, akidah tauhid nggak berkembang. Makanya yang kita dengar kadang itu aja gitu. Tapi ini kalau misalkan nih, ini contohnya apa nih sekarang terbarunya apa? AI. Itu apa hukumnya kan gitu? Di zaman Nabi udah ada AI. Mungkin yang lebih canggih dari itu mungkin ada kan begitu ya. Buruk misalkan, Masya Allah gitu ya, makhluk yang bisa menembus langit sampai ke-7 kan gitu ya, sampai langit ke-7. Itu mungkin lebih canggih daripada yang tercanggih sekarang ini kan gitu. Tapi kan di luar itulah kan. Ya, belum ada di zaman Nabi SAW AI begitu ya kan. Jadi ini akan masuk ke dalam bahasan fikih para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita terus memahami fikih ini ya. Tidak ada kata terlambat para ikhwan dalam memahami fikih, itu tidak ada kata terlambat. Yang penting kita pelan-pelan aja belajar fikih. Gak apa-apa nih, diawali dari fikih sholat gitu kan. Dari kitab ini kan kitabnya tipis ini sebenarnya kan begitu ya. Dan dia tentang sholat saja kan begitu. Ya, para ikhwan. Insyaallah ya. Kalaupun bukan kita ya, anak-anak kita persiapkan untuk memahami apa fikih ya. Baik, disebutkan oleh para ulama fikih ya tentang beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan apa hukum tentang memandang di dalam sholat, melihat di dalam sholat. Ada 3 hukum. Ya, ini enggak hanya berkaitan dengan melihat ke atas ya. Ini Asy-Syaikh menjelaskan bahwasanya ada 3 hukum yang berkaitan dengan melihat di dalam sholat. Nah, ini secara umum ya. Melihat di dalam sholat. Baik. Al-hukmul awal, hukum yang pertama adalah an-nadharu al-mustahab wa hadza lahu mahallan itsnan. Ya, hukum yang pertama adalah pandangan yang disunnahkan. Ya. Pandangan yang disunnahkan di dalam sholat. Ya. Dan dia ada 2 tempat atau ada 2 posisi. Awaluhuma an-nadharu ila as-sababah fi tasyahhud. Faqad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi bi basarihi ilaiha. Nah, ini tempat yang pertama ya. Tempat yang pertama yang kita disunahkan untuk memandangnya, yaitu pada saat tasyahud. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir ya. Di mana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ke ya arah telunjuknya ya ketika telunjuknya apa ya diangkat begitu ya dalam posisi apa tasyahud baik tasyahud pertama tasyahud akhir. Nah, karena kan tadi kita bahas ya pada asalnya pandangan kita kemana? Ke arah sujud ya, ke arah sujud kan itu asalnya ya. Cuma memang ada hadis khusus yang berkaitan dengan memandang pada saat tasyahud, yaitu kita memandangi telunjuk kita pada saat tasyahud.
Jadi bukan ke arah sujud. Nah, ini banyak yang belum dipahami sebagian muslimin. Sebagiannya banyak ya. Bukan sebagian kecil, sebagiannya banyak belum paham. Ya, dia pikir pandangan itu harus ke sujud, arah sujud terus. Ya, ternyata pada saat tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang sahih itu memandang ya ke telunjuknya pada saat tasyahud. Nah, tempat yang kedua, an-nadhru ila mawdi'is sujud fi baqiyati af'alis shalah, yaitu memandang ke tempat sujud pada ya pada sisa-sisa perbuatan salat. Maksudnya apa? Ya, selain pada saat tasyahud, maka seluruh pandangan kita di dalam salat itu ke arah sujud gitu. Ya. Fa idza kana qa'iman fal masyru' lak an tandura fi mahalli sujudik. Maka ketika kamu berdiri di dalam salat, yang disyariatkan adalah ya untuk kamu memandang ke arah sujud atau ke tempat sujud. Wa idza kunta raki'an fal masyru' lak an tandura fi mahalli sujudika. Begitu juga ya pada saat kamu ruku, yang disyariatkan adalah kamu melihat ke arah sujud. Namun yang perlu dicatat di sini ya para ikhwan dalam Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai pada saat ruku kita mendongak dia. Gini dia nengoknya ke arah sujud. Nah, ini masalah jadinya. Ya para ikhwan dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bilang ya alaminya saja. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh ya para ikhwan, ketika menundukkan kepala ya alami saja, alami. Kita mau nengok ke arah sujud kan, berarti bawah gitu, bukan gini kemudian mandangnya gini. Ini kan lama-lama capek kayak gini ya, lama-lama capek. Tapi sebagaimana wajarnya aja kita tundukkan aja sedikit. Ini wajar begitu. Begitu juga lah pada saat ruku. Ya, yaitu pada posisi yang wajar, tidak sampai mendongak. Maka kira-kira para ikhwan, itu kepala kita tetap ya sebagaimana biasanya, lurus begitu, sebagaimana kita jalan biasa. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mendongak dan juga tidak terlalu merunduk sehingga yang kita lihat adalah jempol kaki. Jempol kaki, pas pula lagi JB-an itu bahasa pesantren, jempol busu. Ya kan, dipandangnya JB-nya tuh, lupa dia baca apa, baca zikir, dipandangnya kan, nggak khusyuk jadinya, ya. Atau dipandangnya tangannya bercincin, ya, jari-jarinya bercincin. Akhirnya lupa dia berzikir karena asik memandang itu. Nah, jadi tidak pula melihat tangan, jempol, ya, tidak pula mendongak, tapi ya melihat ke arah sujud. Kemudian wa idza kunta baina sajadatain fal masyru' laka an tanzura fi mahalli sujudik. Dan ketika kamu duduk di antara dua sujud, maka kamu ya melihat ke arah sujud, ya arah tempat sujud. Wa ma yadhkuru ba'dul fuqaha min anna al masyru' baina sajadatain an yanzura al musalli ila hijrihi fa hadha laisa alaihi khabarun sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh sebagian para ulama fikih bahwa yang disyariatkan bagi orang yang duduk di antara dua sujud adalah seorang yang sholat itu melihat ke hijr. Hijr itu melihat ke posisi dia duduk. Jadi melihat gini. Jadi dia duduk, tapi dia gini ya. Anak contohkan ya sebentar ya. Pertama anak contohkan dulu ruku itu ya. Anak contohkan dulu ruku. Jadi dia tidak mendongak begini. Ini mendongak. Atau dia nggak gini gitu. Ini gini-gini dia, goyang-goyang kakinya ya kan. Jadi nggak sholat, dia lupa dia berzikir. Tadi lupa zikir katanya. Nah jadi kira-kira saja mana tempat sujud kita. Misalkan ini tempat sujud kita. Ayo udah ke arah situ saja kita lihat kepala kita, gak gini juga begitu ya. Udah sewajarnya saja. Begitu. Ya, para ikhwah. Kemudian ya pada saat apa tadi Anda bilang? Pada saat sujud ya. Kenapa itu pada saat sujud? Kok lupa tiba-tiba? Duduk antara dua sujud ya. Oke. Jadi dia melihatnya begini para ikhwah. Gini dia nengok ya. Dia nengok ke arah dia duduk nih. Bukan nengok ke arah sujud. Nah, disebutkan oleh para fuqaha bahwasannya yang disyariatkan bagi mereka yang duduk antara dua sujud itu melihat ke hijr. Hijr itu maksudnya posisi dia duduk. Gini dia. Ini keliru. Tidak ada sifat ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada. Jadi yang sahihnya adalah kita tetap mandang ke arah sujud.
Gitu ya. Ya, tetap mandang ke arah sujud. Kemudian ketika kita mengangkat tangan kita dalam keadaan tasyahud, baru kita ya agak sedikit merengkan saja, agak sedikit merengkan aja gitu, merengkan aja. Karena kan gini nggak enak lagi nih ya kan. Jadi memang sewajarnya aja. Jadi kalau tengok, kalau memang agak ke kanan kepala kita, ya udah mainkan saja, nggak apa-apa. Sewajarnya saja, kan nggak mungkin kita gini, capek ini, ya kan? Lama pula imamnya kan baca apa dia? Baca doa di akhir akhir tasyahud. Jadi gini aja melihat ini. Gitu, liatin begitu. Nggak apa-apa agak mereng begitu, nggak apa-apa. Ini wajar kita gini nengoknya. Kita kan kalau misalkan nengok sesuatu memang kepala kita ke situ gitu. Nggak mungkin apa sih kawan lirik-lirik kan gitu kan, padahal lu bukan lirik-lirik, mau nengok gitu. Nah kan kita aja aneh mandangnya kan gitu. Maka jangan aneh di dalam sholat, jangan aneh di dalam sholat, wajar saja, wajar. Nah, jadi begini ya. Kemudian pada saat duduk sajadatain tidak begini, tapi tetap melihat ke arah sujud ya para ikhwan yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa ada sebagian fuqaha yang berpendapat seorang yang duduk antara dua sujud itu memandang kepada hijrnya pada saat posisi dia duduk, dan ini keliru kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Fal aslu anna an-nadhar al-masnun kulluhu yakun fi shalah ila mawdi' sujud illa fi tasyahhud fa inna an-nadhar ila sababah. Maka yang menjadi asalnya adalah bahwa yang disunahkan bagi orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan dia memandang ya di dalam sholatnya, melihat di dalam sholatnya adalah melihat ke arah sujudnya, kecuali pada saat tasyahud mengangkat sababah. Ya, sababah itu apa? Sababah itu artinya telunjuk. Nah itu yang pertama, yang sunnah ya. Nah ini yang kita hadirkan di dalam sholat tentunya, ya. Yang sunnah inilah yang kita hadirkan di dalam sholat, ya. Jadi gampang ya mengingatnya, insya Allah gampang. Semua pandangan kita ke arah sujud, itu saja udah. Kecuali pada saat tasyahud, selesai. Ya para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, anak ingin apa namanya? Menyampaikan bahwa kalau memang ada kekeliruan dari saudara kita di dalam sholat, ya ini kita hati-hati, pelan-pelan saja menyampaikannya, itu saja, pelan-pelan. Jadi jangan bilang salah kau itu, jangan gitu menyampaikannya, ya para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam dakwah ini ya sebenarnya kan butuh yang namanya ikatan emosional tuh. Makanya Nabi SAW itu kan menjalin itu dalam dakwahnya, ya. Nabi SAW itu mendatangi bukan orang lain, ikhwah. Dalam dakwah, awal-awal dakwah, bukan mendatangi orang lain, mendatangi pamannya, mendatangi kerabatnya satu kaum Quraisy. Bukan kaum apa? Kaum Afrika, bukan, kaum Quraisy yang didatangi. Jadi udah ada ikatan emosional, makanya Nabi SAW berani dakwah ke situ. Kan begitu. Maksudnya makanya Nabi SAW dakwah ke situ gitu. Karena sudah ada ikatan emosional, makanya sebaik-baik dakwah itu, sebaik-baik nasihat itu setelah terjalin hubungan sebenarnya gitu. Kecuali misalkan mendadak kita lihat misalkan anak-anak misalkan pacaran di situ misalkan, atau melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, mungkin kita tegur langsung. Tapi kalau misalkan dia adalah kerabat kita dan dia adalah kita katakan sesuatu yang harus tarik ulur, kita bilang kita nggak bisa langsung langsung begitu mengajari dengan pengetahuan yang kita miliki, sedang dia tidak memiliki pengetahuan dasar, ya para ikhwan yang terus Subhanahu wa taala. Makanya pelan-pelan ya. Baik, hukum yang kedua adalah an-nadhru al-muharram, ya pandangan yang diharamkan di dalam sholat. Pandangan yang haram di dalam sholat ini belum tentu haram di luar sholat ya para ikhwan ya. Wa huwa an-nadhru ila sama bi an yarfa'a al-musalli basarahu ila sama, yaitu seorang yang memandang ke langit dengan dia ya mengangkat kepalanya ya, dan dia melihat ke langit di dalam salat. Fa hadha an-nadhar 'ala sahih min al-aqwal nadhrun muharram. Ternyata pandangan Syekh Al-Utsaimin di sini beliau berpandangan haram. Ya, beliau berpandangan haram, ya berarti berdosa. Ya pandangan beliau nih, ya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin, beliau berpandangan haram. Namun enggak semua ulama yang berpandangan haram ya para ikhwah ini subhanahu wa taala. Namun keluar dari itu para ikhwah, ngapain kita nengok ke atas, kan itu aja. Itu dia.
Taruhlah kita bilang enggak haram, kita bilang makruh, ngapain kita gini coba dalam sholat? Akan kira-kira gitu kan? Jadi makanya kalau kita berpegangan pada hadis Nabi yang singkat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari baiknya Islam seorang ya meninggalkan apa yang tak layak. Ini maka kita nggak perlu bilang ini hukumnya apa, nggak perlu. Pertanyaannya, kamu layak nggak melakukan ini? Selesai. Nggak perlu berdebat. Merokok di Madinah hukumnya apa? Nggak usah berdebat tentang itu. Taruh saja Nabi di depanmu, kau merokok di situ, layak nggak? Selesai perkara kan? Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, layak nggak kita nengok-nengok ke atas gitu kan begitu? Ya, kenapa antum nengok ke atas? Iya Ustaz, cantik kali apanya ini. Kenapa nggak setelah sholat atau sebelum sholat aja? Pos-pos nengok. Mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada alasan kita untuk melihat ke atas kecuali nanti ini ya masuk kepada hukum yang ketiga ya para ikhwan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi hukum yang kedua ini haram, dan Syekh Saleh ya Al-Utsaimin memandang bahwasannya itu haram menurut beliau ya, dan bukan menurut beliau, sebenarnya beliau berpegangan kepada para ulama sebelumnya, tapi beliau dengan ijtihadnya memandang itu haram. Li syiddatil wa'id al-warid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ancaman yang keras, yaitu yang tadi Anda sebutkan hadisnya ya para ikhwan. Akan celaka suatu kaum yang mereka memandang ya ke langit dalam salatnya begitu, atau tidak dikembalikan apa pandangannya. Sebagaimana Anda sampaikan tadi bahwasanya itu perkara yang besar ya para ikhwan. Kalau hilang pandangan dari kita, hilang penglihatan, aduh ini naudzubillah min dzalik ya para ikhwan. Atau mungkin sebagian kita bisa jadi tidak sanggup hidup ya, tiba-tiba hilang penglihatannya kan gitu. Wa fil lafdhin akhar au la tukhtafanna absarahum, atau tersambar matanya. Maksudnya matanya disambar begitu. Maksudnya dicabut penglihatannya dengan disambar matanya oleh petir, naudzubillah ya gitu. Ya. Artinya ini ancaman para ikhwan. Ya, jangan pula dites begitu ya. Benar enggak ini? Jangan ya para ikhwan. Ay yu'aqabuna bi istila billahi azza wa jalla li quwwati absarihim minha fayarji'una umyan. Artinya ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perbuatan mereka itu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kembalikan pandangan mereka dengan pandangan buta begitu ya. Wa mithlu hadzal wa'id la yakunu illa fi haram ya. Ancaman yang seperti ini tidak menunjukkan kecuali perkara itu haram ya. Baik para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-hukmu tsalis, hukum yang ketiga, an-nadhru al-mubah ya, pandangan yang diperbolehkan. Wa huwa nadhrul musalli ila ghairil uluwi wa ghairus sufli fi mawdi'is sujud. Ini mubah ya para ikhwan yang terhormat. Ya. Mubah, yaitu seorang ya yang sedang sholat itu memandang tidak ketinggian ke arah yang tinggi dan tidak yang ke arah yang ke bawah kali ya, dalam maudhi'us sujud ya, dia tidak melihat ke arah sujudnya yang pas ya, dia melihat ke bawah ya arah sujudnya. Nah kemudian dia juga tidak melihat ke atas, tapi dia melihat ke depan. Ini dia. Fa idza nadhara musalli amamahu fa inna nadharahu yakunu mubahan. Jika ada seorang yang sedang salat melihat ya ke depan, melihat ke depan begitu ya, maka ini boleh, wala siyama idza wujidat hajatun ila dzalik. Ini nih kata kuncinya ya para ikhwan ya. Apalagi jika ada hal yang darurat atau hal yang dibutuhkan ya untuk kita memandang ke arah situ, misalkan ke arah kanan begitu jika memang dibutuhkan ya, misalkan seorang ibu yang dia sholat ya, anaknya dia letak di sampingnya, rupanya anaknya main ke kanan atau ke kiri takut jatuh, dia pandang begitu, ini kan dibutuhkan ya, ini kan dibutuhkan, ini nggak apa-apa ya, seperti ini mubah. Ingat ya para ikhwah ya, hukum mubah itu bukan hukum yang kita buat, bukan hukum yang kita lakukan dengan kita memperbanyak, bukan. Sebenarnya nggak begitu konsep mubah. Mubah itu hanya menyatakan ini boleh, tapi bukan berarti itu jadi pilihan. Ini ya, ikhwah ya.
Anda sampaikan sekali lagi ya. Jangan salah paham ini. Mubah itu maksudnya adalah menghukumi sesuatu itu. Kalau kita lakukan, nggak apa-apa. Tapi bukan jadi pilihan. Makanya dalam konsep zuhud, para ulama itu tarku kasratul mubahat, ya, meninggalkan banyak perkara yang mubah supaya mereka menuju kepada perkara yang wajib dan memperbanyak sunnah. Jadi bukan pilihan. Ini jangan salah paham kita. Bukan pilihan. Ini cuma ingin menyelamatkan kita. Ternyata ini nggak apa-apa, begitu saja. Bukan berarti ya kita memilih yang mubah. Oh, berarti nggak boleh nengok, nggak apa-apa nengok ke depan. Iya, nggak apa-apa. Oh ya udahlah, nengok ke depan aja lah. Bukan jadi pilihan. Ya, para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pilih adalah yang sunnah, yang kita pilih adalah yang wajib, ya para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk menjadikan seorang sebagai dalil, ya. Cuma ini contoh saja. Makanya kalau misalkan antum lihat ya video imam-imam Masjidil Haram seperti Syekh siapa? Abdurrahman As-Sudais, ya. Itu beliau nengok ke depan. Gitu ya. Maksudnya bukan menjadikan orang sebagai contoh, bukan itu maksud anak. Ini maksud anak nih realitanya ini terjadi gitu. Enggak apa-apa, itu maksudnya. Bukan berarti berarti Syekh Abdurrahman As-Sudais kayak gitu, aku pun kayak gitu. Enggak gitu maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Ya kita sesuai dengan dalil. Makanya kita beragama ini ya sesuai dengan dalil, bukan sesuai dengan yang dilakukan orang. Maka kalau misalkan kita lihat orang melakukan sesuatu, yang kita ikuti bukan orangnya, tapi adalah dalilnya, dalil yang dia ambil, begitu kira-kira. Ya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini perlu kita pahami bahwasannya hukum yang ketiga ini mubah, tapi bukan maksudnya untuk menjadi pilihan. Ini untuk menghukumi saja. Seandainya misalkan kita harus tengok ke depan, misalkan tengok ke depan. Ini contoh saja misalkan, ya. Antum parkir kereta misalkan di depan. Antum sholat di lapangan, tah di trotoar, tah di mana gitu. Antum parkirkan kereta di depan gitu. Ya, antum sambil mandangin kereta antum gitu. Nengok ke depan gitu. Ya, seperti sholatul khauf, sholat orang yang ketakutan. Nanti insya Allah akan kita masuk di sini ya. Sholat khauf kan gitu ya kan. Ya enggak apa-apa masalah itu enggak ada masalah. Yang menjaga harta begitu ya. Enggak ada masalah. Jadi antum lihat ke depan gimana Ustaz? Enggak apa-apa, itu dia. Tapi kalau misalkan aman segala macam, antum sholat di masjid, nengok ke depan, di depan antum orang pakai baju kaos pilkada. Nomor 2, antum baca bukan Al-Fatihah, antum baca itu jadinya nanti. Jadi bukan jadi pilihan para ikhwah. Ya, ini sebenarnya bukan hanya pada perkara ini saja, perkara semuanya juga begitu. Kayak makanan, ini halal, tapi kita tengok ini baik apa tidak. Nah, itu seperti itu. Bukan berarti kita hantam semua makanan yang boleh dimakan, ternyata tidak baik untuk kita. Nah, itu contoh yang lain begitu. Begitu juga misalkan sebagian ulama mengatakan bolehnya mengucapkan ini dan itu kepada kepada orang tua misalkan. Boleh, tapi yang mana yang terbaik begitu? Ucapan yang terbaik kepada orang tua itu yang mana? Jadi boleh itu bukan jadi pilihan, bukan itu maksudnya. Ya. Lakin alladhi yu'mar bihi al-'abdu huwa an yakuna nadruhu ila mahalli sujudihi. Akan tetapi yang diperintahkan, maksudnya disunnahkan ya atas seorang hamba adalah dia melihat ke tempat sujudnya. Li'anna iqamatakal basar ya fi mahalli waidin bi mathabatin ya wa tadin yu'inu ala khusyu'il qalbi. Kenapa harus begitu Ustaz? Kan pertanyaannya mungkin begitu ya. Karena itu sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, ini anak kasih contoh saja ya. Makanya orang-orang yang kita katakan hipnotis lah begitu ya. Itu kan mereka menyuruh kita untuk lihat mata saya katanya. Kan gitu kan, lihat mata saya. Fokus katanya gitu. Nah, kita mau misalkan disuruh kayak gitu. Ini masa kita nggak mau ya pada saat kita pada saat kita sujud. Jadi agar pandangan kita fokus ya ke satu arah, itulah yang membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Khusyuknya hati kan begitu ya. Khusyuknya pikiran kita begitu. Makanya disebutkan oleh para ulama ini berkaitan dengan alas sholat ya para ikhwah ya, alas sholat. Makanya itu ya kita katakan polos begitu, polos aja begitu ya.
tidak ada ukir-ukiran gitu. Ya, makanya apa yang ada di Masjid Nabawi dari ketetapan mereka itu bukan jadi landasan gitu. Sebagaimana yang kita ketahui di Masjid Nabawi, kita tahu kan sejadahnya tebal-tebal dan bercorak. Nah itu kalau sesuai dengan dalilnya ya jelas bukan itu, sunnahnya bukan itu. Karena kan bercorak-corak dia kan begitu kan. Kadang kita kayak gitu belok-beloknya kan gitu. Terpikir dalam hati tiba-tiba begitu. Oh warnanya kayak gini ya. Oh enggak warna merah aja dibuat orang ini kan, coba lah. Ngapain lah kita pikirkan itu? Cuma gitulah namanya terlintas. Ya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak enggak tahu tuh sejadah-sejadah yang ada Ka'bahnya, sejadah yang ada entah apa-apanya segala macam, nggak tahu juga dari siapa. Cuma pas anak tengok baliknya rupanya made in China. Oh China ya. Nggak paham juga, tapi ya khair lah kan, qadarullah lah ya para ikhwan. Intinya memang kekhusyuan hati kita. Kalau memang sejadahnya begitu ya mau gimana lagi ya kan. Ya, mau nggak mau kan begitu ya para ikhwan. Cuma kalau bisa kita usahakan ke depannya begitu ya. Bukan berarti kita buang, enggak ya. Kedepannya kalau kita mau beli sejadah baru coba yang polosan gitu, tapi yang bagus, yang enak begitu ya, kita berdiri di atasnya. Kemudian li'anna an-nazar idza kana mubaddadan mufarraqan kal khayma allati la tashudduha aw taduha ya. Karena para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kalau pandangan kita ke ya arah mana saja itu akan membuat pecah pikiran kita. Ya, tidak akan menancap ya, tidak akan menancap begitu ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana nadhru usul ila mahalli wahidin wa mahallu sujud kana nadhru hadha bi matabatil waddi alladhi yahfadhu ala qalbihi iqbaluhu ala salat. Adapun seorang yang salat yang terus memandang ke satu arah yaitu arah sujud ya, maka pandangannya ini ya seperti apa? Waddun ini apa? Autada namanya acak. Seperti pacak. Jadi hati kita terus terkonsentrasi ya dalam sholat kita. Alladzi yahmadu ala qalbihi iqbala ala shalah, di mana terjaga hatinya seorang yang ketika ya di dalam sholatnya. Baik, terakhir ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan apa namanya an-nadhr ini ya. Qala al-musannif rahimallahu taala fatakhfid basaraka wa tutati ra'saka, lakin kama qala ulama la yada'u dhiqnahu ala sadri ya. Ini pembahasan yang lain ya para ikhwat, tapi masih berkaitan dengan pandangan ya. Di mana Syekh mengatakan maka tundukkanlah pandanganmu ya dengan menundukkan kepalamu, dengan merundukkan kepala, menundukkan pandangan dengan menundukkan kepala ya. Tetapi tidak sebagaimana ya yang dikatakan para ulama, janganlah seorang meletakkan dagunya di atas dadanya, maksudnya lengket begini gitu ya. Jangan ai la yakhfitu katsiran hatta yaqa'u zakan ya, yaitu seorang tidak menundukkan atau menjatuhkan ya berlebihan ya sampai bersatunya ya begitulah kepala dengan dadanya. Wa huwa majma'al lihyain 'ala sadr ya, sehingga apa yang ada di tempat lihyain ini jenggot ini berada di atas dada gitu. Bal yukhfiduhu ma'a fasilin yasirin asadri, akan tetapi dia tundukkan dengan adanya fasal itu ya seperti pemisah ya yang sedikit lah dari dada kita. Ya kita bilang tidak merunduk begitu ya para ikhwan. Qala syarih wafaqahullahu taala, bayyana al-musannif rahimahullahu taala ha huna syartan fi khabdil basar alladhi taqaddama dzikruhu ya. Di sini memang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin secara tersendiri ya, berkaitan dengan merundukkan tadi itu, walaupun tadi udah kita sentuh sedikit permasalahan ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin ini mengatakan bahwasanya Syekh Al-Utsaimin ini membuat ya satu syarat ya ketika seorang hendak menundukkan kepalanya atau menundukkan pandangannya ya, huwa annahu laysa ma'na khabdil basar an tutati bi ra'sika hatta tulsik azqan bis sadr ya, yaitu syaratnya adalah tidak menempel tidak menempel antara dagu dengan dada
Akan tetapi yang disyariatkan adalah seorang antakuna al-muta'to'ah mu'tadilatan biqadri ma yaslil basar ila mahalli sujud, ya. Akan tetapi to'to'ah, ya, to'to'ah itu to'to'ah artinya merunduk, itu adalah mu'tadilah, yang sekedarnya saja. Gimana sekedarnya? Ya, sampainya pandangan kita, pandangan mata kita dengan, ya, dengan nyaman. Itu dia. Ya, dengan nyaman yang sebagaimana tadi kita contohkan. Fa idza nazala ra'su an hadzal qadar kanat al-mutaqa'a bil ra'si ghair masyru'ah. Kalau seandainya turun lebih, ya, turun lebih, apa namanya, lebih ke bawah lagi, maka ini bukanlah sifat salat yang disyariatkan. Ya, maka ini, ya, termasuk sebenarnya, walaupun tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh, ya, para ikhwani, anak tambahkan saja dari sifat-sifat salat lainnya adalah seorang, anak contohkan saja, dia membungkuk. Ini termasuk. Jadi dia memang nggak gini dia. Ini kayak anak-anak kita nih, sambil goyang-goyang nih anak kita, gini-gini dia. Anak kita biasanya, ya kan. Dia menunduk gini. Gitu, menunduk gini. Misalkan, ini juga termasuk nggak boleh. Jadi bukan badan mereng. Mana ada badan mereng? Badan tegak. Badan tegak biasa. Biasa kayak kita jalan kan, biasa jalan gitu kan. Ya, tegak biasa, hanya saja kayak mana supaya mandang ke arah sujud itu enak. Begitu saja. Badan tetap tegak, kan begitu kan. Kemudian pandang ke bawah. Udah gini aja. Ini enak nih. Ini insya Allah nggak pegel kepala kita nih. Kecuali baca Al-Baqarah dia 1 juz misalkan. Ini pegel nih kepala kita, ya kan. Bukan kepala aja, ya kan. Kaki pun pegel. Nah, tapi kalau misalkan sekedar bacaan, ya, bacaan yang yasir, yang mudah, yang ringan, ini enak, ini kayak gini. Gitu ya. Tapi kalau dia kayak gini, ini capek nih. Ya, apalagi yang encok kan gitu kan. Waduh, kasihan itu apanya, pinggangnya. Ya, para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk. Walaupun di sini tidak disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, namun anak ambil dari apa? Dari kitab lainnya, kitab sifat salat lainnya, ya. Baik, para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, itu terkait apa namanya? An-nadru, ya, fi shalah, ya, memandang di dalam salat. Insyaallah kita cukupkan saja. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas, ya, berkaitan dengan doa istiftah, ya, para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah siap kita salat, ya, di awal, ya, maka selanjutnya kita memulai bacaan di dalam salat. Bismillah taala insyaallah di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, ada diskusi atau tanya jawab terkait tema kita atau di luar tema. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Ya. Bismillah. Pernah disebutkan oleh masyayikh, ya. Ada dalilnya, tapi hadisnya dhaif jiddan. Sebagaimana yang kita pahami bahwasannya hadis dhaif itu tidak diamalkan. Ya, hadis dhaif itu tidak diamalkan, para ikhwan. Ya. Dia li fadhail a'mal saja. Dia untuk menambah keutamaan suatu amal saja. Misalkan contohnya, ya, adanya keutamaan salat di Masjid Kuba misalkan. Nah, untuk menambahkan keutamaan atau menegaskan, ada riwayat tapi dhaif. Nah, ini bisa menjadi fadhail a'mal, ya, bisa menjadi apa namanya, keutamaan untuk suatu amalan tapi bukan untuk pengamalannya. Ya, untuk pengamalannya kita butuh hadis yang minimal hasan, ya, derajatnya hasan, baik, ya, artinya di bawah sahih, ya, di bawah sahih. Itu minimal, ya, hadis, ya, minimal hadis yang menjadi, ya, tolak ukur untuk kita amalkan adalah hadisnya hasan, ya. Nah, kalau hadis dhaif tidak bisa diamalkan, ya. Intinya para ikhwan yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu tidak warid, ya, secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah, ya, para ikhwan yang dirahmati Subhanahu wa taala. Allah, tafadhal. Ya. Ya. Ya.
Apanya nih, kenapa? Mayatnya kenapa gitu? Iya. Iya. Donasi dari hasil yang Bismillah. Tentunya kalau menguburkan jenazah yang yang sudah di depan kita ini kan perkara darurat ya para ikhwah ya. Kalau memang tidak ada lagi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk menguburkan ya seorang muslim yang sudah wafat, maka ini termasuk perkara darurat para ikhwah ya. Tinggal nanti seandainya ya pemerintah ingin, ini baru kita yang tunduk. Pemerintah ingin memindahkan mayat ini, nah ya sudah, taat saja udah gitu. Jangan kita melawan dalam arti kalian udah ada kuburan di sini, jangan gitu ya. Ya suruh siapa tanam di situ katanya gitu. Kan gitu. Suruh dibilangnya gitu nanti. Suruh siapa ngubur situ? Kalian udah tahu nih tanah garapan, kenapa di sini? Nah, jadi para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, kalau memang tidak ada lagi pilihan, memang jelas ya itu perkara darurat gimana gitu. Enggak mungkin kita lempar ke laut kan gitu, ke sungai kan, enggak mustahil kan begitu. Maka enggak ada masalah. Ya, dan mayatnya di situ dia mengapa, tidak ada masalah di situ. Ya, apalagi itu sudah di luar pengetahuan dia kan, enggak mungkin mayat itu tahu dia mana dikubur kan gitu. Kalau tahu ya hebat kali dia. Ya. Jadi tidak ada masalah. Hanya saja nanti poinnya adalah jika pemerintah ingin membereskan kuburan-kuburan itu, maka kita sam'an wa ta'atan, nggak boleh kita. Ini kuburan udah 5 tahun di sini, masih mau kalian angkat? Nah, jangan, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, gitu. Makanya ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Kalau itu nggak ada masalah, insya Allah. Ya, nggak ada masalah, mayitnya nggak ada masalah. Ya. Kemudian, ya terkait apa tadi? Hah? Oh, membeli tanah. Oh begitu. Kalau yang Anda dengar para ikhwan yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu pasti ada tinjauannya secara kita katakan hukum lah, ya. Karena yang pernah Anda dengar itu boleh untuk digunakan saja, bukan kepemilikan gitu. Nah, kalau misalkan kita beli tanah garapan itu yang punya kan pemerintah. Siapa yang nerima uang kita kan gitu? Yang nerima uang kita siapa? Yang nerima uang kita berarti orang yang ini kan gitu. Nggak benar, nggak boleh kalau itu. Gitu. Tapi kalau untuk memanfaatkan, ya memanfaatkan itu tidak ada masalah begitu. Tinggal nanti bagaimana? Ya, kalau seandainya mayat ini dipindahkan, ya kita harus sami'na wa ta'na. Kalau membelinya nggak boleh, mana ada? Itu nggak benar juga membeli itu, nggak akan juga kita, Allah alam ya. Yang pernah dengar dan anak berada di situ kan begitu kan. Simpang siur memang, cuma anak nggak mau urus itu kan gitu kan. Sampai kapanpun ya namanya tanah garapan itu sama tanah PTP ya. Itu nggak akan bisa jadi hak milik gitu, kecuali dibebaskan oleh pemerintah kita. Itu pun dengan pengadilan yang panjang sekali begitu. Jadi nggak ada itu istilah orang beli tanah garapan gitu. Karena satu saat pemerintah itu akan hadir di situ untuk apa? Ya untuk membersihkan itu, untuk memanfaatkan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kita kan begitu. Jadi belinya itu ya nggak benar, muamalahnya jelas, muamalahnya haram kalau itu. Ya gitu ya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ya perlu kita perhatikan saja apakah ini bisa menjadi kita bilang hak kaum muslimin dengan kita mengurusnya. Cuma itu tadi kan, sama siapa kita beli tanah ini kan? Berarti kan sama oknum, kan aneh itu. Bukan punya dia jual, mana boleh? Gimana pun nggak bisa berubah hukumnya jadi halal. Karena kita nggak boleh menjual apa yang tidak kita miliki atau yang bukan punya kita, kecuali reseller, kecuali hukum sekarang namanya apa? Afiliator. Nah itu beda cerita. Afiliator itu kan sebenarnya dia kayak promosi ya kan?
Tapi kan kesannya dia menjual apa yang bukan dia punya, tapi ini beda hukumnya. Karena dia nggak menganggap ini punyaku, siapa yang mau beli? Enggak, dia cuma bilang ini saya pakai misalkan earphone, misalkan saya pakai earphone nih, bagus nih. Kalau mau beli di keranjang sini ya, katanya gitu. Ini kan dia bukan jual punya saya, karena dia bilang begitu. Gimana hukumnya Ustaz? Afiliator halal gitu, karena dia nggak mengatakan itu punya saya gitu, padahal bukan punya dia. Kan gitu. Kan dia nggak ada bilang gitu. Kalau misalkan yang sekarang ini nggak ada bilang gitu. Tapi kan ini aneh ini. Tanah Garapan, dia bilang Tanah Garapan. Kalian mau beli? Punya siapa Pak? Tanah Garapan. Jadi sama siapa kita bayarnya? Sama aku aja. Jadi punya bapak ini? Bukan. Ini Tanah Garapan. Masuk lagi. Ini kan udah jelas rusak ini. Gak boleh. Kalau Anda rasa kalau udah seperti ini nggak bisa dibilang darurat. Kalau yang ini nggak bisa dia keluar hukumnya, berganti hukumnya karena darurat. Jadi halal itu nggak bisa di sini, nggak bisa dia para ikhwan yang Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa dia berubah karena dia berhubungan dengan jual beli. Tapi kalau tadi antum bilang Ustadz kan nggak boleh, kan nggak mungkin kita beli Tanah Garapan ini, benar sekali. Tapi kayak itulah Ustaz, ya kami izinlah sama, makanya nih oknum ini yang susah kita kan ya. Kami izinlah Ustaz sama lurah, sama camat untuk menguburkan ini. Nanti kalau misalkan memang udah disuruh pindah, nggak apa-apa dipindahkan. Gimana Ustaz? Boleh nggak? Itu boleh. Karena nggak ada transaksi di situ, nggak ada transaksi gitu. Makanya kan yang Anda dengar nih ya, katanya katanya hak guna, katanya. Ya, untuk inilah pokoknya digunakan lah gitu, bukan untuk kepemilikan. Itulah gitu. Nah, kalaupun kayak gitu bayarnya memang katanya Anda dengar memang ke pemerintah begitu. Cuma nggak tahu nih yang kasus ini. Berarti bayarnya kan ke oknum. Gitu. Jelas itu nggak boleh, transaksi haram itu. Ya bisa berubah. Gimana kita rubah hukumnya? Jadi gimana solusinya Ustaz? Solusinya itu tadi, memang oknum ini harus bertakwa. Ini bukan tanah bapak jual. Ya suka-suka aku lah, aku yang kuasa sini katanya. Nggak bisa lah Wak gitu kan, bukan punya Wak jual gimana gitu. Ya makanya ini berat memang ya kondisi gitu. Berat ya, cuma anak nggak mungkin anak rubah hukumnya. Mantap kali ya anak rubah hukumnya, anak bilang nggak apa-apa kan, nggak mungkin gitu. Jadi ya semoga Allah mudahkan lah. Memang dalam kehidupan ini para ikhwah, untuk mencegah diri kita dari berbuat haram, mau nggak mau memang harus sabar. Memang mau nggak mau memang harus sabar, memang gitu. Ya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi pertanyaan yang lain tadi udah ya? Jadi apa tuh tadi? Terkait apa nih? Oh iya, donasi dari. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, kalau donasinya bersifat umum, fasilitas umum, nggak ada masalah. Contoh open donasi, ya kan? Open donasi pembangunan masjid, ya kan? Kemudian ada pelaku togel, aku nih mau bertobat lagu ini. Jadi uang yang 500 juta ini dari hasil togel mau kusumbangkan lagi masjid. Enggak apa-apa. Tapi kalau dia sumbangkan kepada perkara yang masuk ke dalam pribadi, ya contohnya dia ngasih ke anak yatim, ini nggak boleh begitu. Dia kasih ke makanan untuk dimakan misalkan, ini jelas, ini nggak dianggap fasilitas umum. Nah kalau yang dia fasilitas umum atau jalan, kita bilang jalan, nih teras masjid ya, atau ini sejadah, itu ada pendapat masih boleh. Kalau dia memang fasilitas umum. Makanya kemana harta riba itu untuk kita salurkan ya ke situ, ke pembangunan jalan, pembangunan sumur bor, itu masih boleh, fasilitas umum dia. Tapi kalau yang udah masuk ke kantong pribadi enggak. Kalau udah tahu itu kita dapat itu uang dari orang yang melakukan keharaman. Tapi kalau tercampur beda cerita lagi. Ini nggak bisa kita hukumi langsung haram. Ya, para ulama berselisih lagi. Kalau tercampur kayak mana? Nih, tercampur harta halal sama harta haram. Dia kasih ke kita. Contohnya misalkan, dia Ustaz punya jualan Ustaz, punya grosir. Cuma setahu anak dia juga ini Ustaz, buka pinjaman Ustaz. Tercampur uangnya. Kayak mana itu Ustaz? Sebagian orang mengatakan boleh kalau itu. Karena tercampur uangnya. Kita nggak tahu mana yang haram, mana yang halal kan begitu.
Nah, para ikhwan yang dirahmati. Tapi kembali kepada hadis yang tadi Anda sampaikan. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kembali ke situ. Kira-kira menurut pribadi kita layak nggak kita menerima itu? Kira-kira khawatir nggak kita menerima itu? Khawatir Ustaz. Ya udah tinggalkan. Tapi lumayan Ustaz. Oh iya. Ya udahlah antam. Karena tercampur kan begitu ya. Makanya ada kalam di sini, ada pembahasan. Ada pembahasan oleh para ulama kita karena tercampur dia. Sebagian ulama mengatakan boleh kita menerimanya karena tercampur dia. Ya hartanya, apalagi tercampurnya misalkan 50-50 atau misalkan kita bilang lah lebih banyak yang halal lah kita bilang itu campur sama yang haram kan gitu ya, maka ini masih boleh. Namun kalau misalkan memang murni misalkan dari harta yang haram, maka ya para ikhwan yang Allah Ta'ala kalau dia kita terima secara pribadi ini jelas haram kita terima ya. Ini beda hukumnya kalau misalkan orang kafir yang ngasih tapi pekerjaannya halal, nih beda cerita ya. Kalau itu boleh kita terima, tapi kan kafir dia Ustaz. Loh, kan dia yang dia kasih harta yang halal dalam arti jual beli gitu, gak ada masalah kalau begitu. Nah, gitu. Jadi nggak dianggap haram hartanya dikarenakan kekafirannya, nggak ada hubungannya kalau ini. Jadi harta itu haram dari sisi apa? Dari sisi dari mana dia ambil, ya. Atau harta itu haram apa yang dia kasih, misalkan dia Ustaz ngasih sama Ustaz gitar harganya 20 juta Ustaz, gitar, ini antum jual ini. Gimana Ustaz? Ya nggak boleh, haram. Tapi ini satu hartanya, ya, gimana? Nah itu nggak boleh gitu. Ya berat ya para ikhwah ya, berat itu ya, berat. Makanya kita tawakal dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah harta. Tapi ada yang lain mungkin, Fadal? Ya silakan. Iya, Fadal. Gimana? Iya. 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 Oh gitu ya. Ada perubahan. Iya. Nah, ini terjadi apabila dia maju lagi, kita mau beriman sama dia, amannya kita ikut atau cari tempat lain untuk sholat. Bismillah. Baik, yang pertama cerita tentang apa tadi? Oh iya, baik. Secara umum kata para ulama tidak ada yang berbeda kecuali ya para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, permasalahan jahar dalam mengucapkan sholat. Jahar kalau kita kan jahar, mereka tidak jahar gitu. Mereka dengan suara yang sir, walaupun itu sholat apa? Sholat jahriyah, tetap sir dia. Tetap sir bukan berarti diam ya gitu. Kemudian berkaitan dengan rukuk dan sujud, itu dia lebih dikumpulkan badannya, lebih rapat. Namun ini sebagian pendapat saja. Jadi kan Anda bilang kan yang pendapat pertama secara umum sama, laki-laki perempuan. Ya, namun sebagai pendapat mengecualikan ya pada bacaan ya, kemudian pada saat rukuk dan sujud. Jadi perempuan itu memang dalam hadis disebutkan untuk merapatkan ya, bahasa Nabi SAW merapatkan antara daging dengan daging, bahasa Nabi SAW. Jadi rapat ya, rukuknya rapat, sujudnya rapat gitu. Jadi nggak boleh renggang dia, ya nggak boleh renggang ya sebagaimana laki-laki. Namun ini sebagian pendapat ya para ikhwan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa ini? Oh imam ya. Ini penyakit mungkin itu. Maksudnya dia punya penyakit maksud anak. Maksudnya dia punya, maksud anak mungkin dia punya penyakit gitu. Memang ada orang kayak gitu. Antum mandangnya nggak gitu. Maksud anak bukan ngejek. Bukan. Oh normal. Baik.
Pas ditanya apa alasannya, nengok kanan kiri gitu mungkin. Boleh kan sama-sama karena sampai bilang ini redaksinya dan mau ada yang sayang. Benar, benar. Oh itu biasanya kayak gitu ciri orang nggak mau mengaku salah sebenarnya kalau itu udah ketahuan ya. Dia ada nengok ke atas juga. Oh dia mungkin karena menikmati bacaan itu gitu ya? Bukan? Oh alam ya? Iya 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 benar. Iya. Taib, jadi pembahasan mufarokoh ya para ikhwan, mufarokoh memisahkan diri dengan imam ya. Ini sebenarnya pembahasan bisa masuk kepada tidak mufarokoh sebenarnya ya, tidak mufarokoh secara keseluruhan ya. Artinya kalau misalkan kondisi sholat imam ya seperti itu tidak mempengaruhi jamaah kecuali bacaannya. Jadi kalau misalkan bacaannya hancur, al-fatihahnya, itu baru mempengaruhi jamaah. Sebagian ulama berpendapat batal seluruh sholatnya. Ya kalau misalkan dia membaca, tapi kalau gerakan ini para ikhwah, gerakan ini enggak, ya gerakan imam yang amburadul segala macam ini enggak termasuk yang membatalkan jamaah gitu. Yang membatalkan jamaah ya sebagaimana yang kita ketahui ya pembatal sholat begitu ya. Selain itu adalah ya bacaan al-fatihah yang sudah di luar dari kaidah ya. Dari kaidah udah kesalahan jali namanya ya, kesalahan jali dalam ilmu tajwid, kesalahan yang sangat jelas yang sangat besar. Nah kalau seperti itu dapat mempengaruhi sholat jamaahnya. Tapi kalau masih gerakan tidak ya para ikhwan. Jadi itu kesalahan pada diri dia tidak kita ikuti jadi. Artinya kalau mempengaruhi itu mempengaruhi pada sholatnya dia sendiri gitu. Tidak mempengaruhi pada jamaahnya. Kalau jamaahnya tetap sah, makanya ya kita tetap sesuai saja sholat kita. Ya sebagaimana sebagaimana yang kita ketahui kan tidak mengikuti dia ya. Namun ya cobalah kita usahakan lagi didiskusikan lagi kan begitu ya. Karena kasihan juga ya para ikhwah ya. Perlu kita selamatkan orang-orang seperti itu, kita perlu selamatkan, kasihan dia kan begitu sebenarnya. Allah ada yang lain mungkin? Ya, salam. Iya, Pak. Iya. Sholat di depan Ka'bah, karena kita disunahkan memandang Ka'bah itu pertama. Yang kedua, kita dalam mengajar waktu tadilah saya akan mengajar waktu supaya tinggal alim ini dia bisa itu anaknya dari sana tinggal dengan kajian wajib. Iya. Nah ini boleh nggak kalau kita rapel namanya niatnya, yaitu masjid sekalian ibadah isya atau sudah mencukupi kalau kita sholat ibadah isya saja. Baik, bismillah ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertama terkait apa tadi? Lupa nah. Memandang ya. Baik. Jadi Ka'bah itu kiblat, arah kiblat bukan arah sujud. Arah sujud itu sujud ya di bawah kan begitu. Arah kiblat itu bukan bawah, arah kiblat itu ya itulah Ka'bah, kan begitu. Nah, maka itu sangat berbeda tentunya, ya. Jadi kiblat itu berfungsi sebagai arah kita sholat, bukan arah pandang sujud, bukan. Ya, dan anak nggak mengetahui adanya dalil apakah Nabi SAW melihat ke Ka'bah pada saat sholatnya, anak nggak tahu, ya. Namun, ya para ikhwan yang Subhanahu wa taala boleh, tadi kan sudah kita bahas, boleh seorang memandang ke depan, gitu dia. Kita nggak bisa bilang, kau salah ini, nggak bisa. Gimana ceritanya kita bilang salah pada perkara yang boleh, ya. Namun ya para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala tetap ya sebaik-baiknya adalah kita memandang ke arah sujud kan begitu. Tadi sudah kita bahas alasannya supaya kita bisa menancap terus kekhusyuan kita di dalam sholat. Ya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi Pak?
sholat apa? Oh, merapel ya. Baik, sunnah dengan sunnah itu boleh disatukan. Ya, misalkan puasa apa namanya? Puasa Syawal bertepatan dengan puasa sunnah Senin Kamis. Nah, itu boleh kita doublekan. Begitu juga dengan sholat. Tetapi memang dalam masalah tahiyatul masjid ini perlu kita ketahui bahwa tahiyatul masjid itu tidak maksudnya adalah sholat sunnah mustaqil, sholat sunnah yang tersendiri, bukan. Ya, bukan. Tetapi dia sholat yang berkaitan dengan keadaan kita mendatangi masjid itu pada saat apa. Jadi kalau misalkan Bapak ya ketika masuk masjid ya dalam keadaan selesai azan, berarti tahiyatul masjid kita adalah qobliyah itu. Ya, qobliyah zuhur. Nah, itu dia. Nah, maka kalaupun mau di double nggak ada masalah juga. Tahiyatul masjid sekaligus sama ba'diyah, nggak ada masalah juga. Kan begitu. Karena apa? Karena hitungannya sama saja, dalam arti Bapak melaksanakan ba'diyah di sini, itulah penghormatan Bapak untuk masjid. Jadi penghormatan kita untuk masjid itu sholat apa saja. Masuk ke sini misalkan jam 9 pagi, jam 10 pagi, berarti sholat apa tuh? Duha. Kita sholatnya di mana? Di masjid. Itulah penghormatan kita untuk masjid. Ah, gitu dia, Pak. Tapi kalau misalkan mau dirapel ya boleh saja, nggak ada masalah. Ya niat saya untuk menghormati masjid dan saya sholat duha, nggak ada masalah. Kan begitu. Ya jelas kita mendapatkan pahala dari yang kita niatkan. Mustahil nggak ada dapat pahalanya. Kita meniatkan untuk menghormati masjid dengan sholat 2 rakaat yang walaupun kita sholat ba'diyah niatnya, pasti Allah kasih begitu. Ya. Nah, memang makanya niat ini penting sekali karena dia yang menjadi dasar kita dapat apa begitu. Makanya ini saya sarankan sekali lagi, mungkin lupa. Ingat saja. Setiap kita ke masjid, niatkan aja etikaf. Karena etikaf itu nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan waktu, nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Maksudnya bukan dia khusus di bulan Ramadan, bukan. Kapan saja kita boleh etikaf. Cuma memang etikaf yang paling afdol adalah pada saat 10 akhir Ramadan. Tapi bukan berarti di hari-hari seperti ini contoh ini kita sedang etikaf ini. Ya, sedang etikaf. Walaupun seorang ke masjid, ya misalkan masjid sholat isya lah kita bilang, atau sholat subuh lah, misalkan sholat subuh. Habis sholat subuh dia ngaji sebentar, habis itu tidur. Walaupun dia tidur di masjid itu tetap dianggap dia etikaf kalau dia berniat etikaf. Maka begitulah kita buat di seluruh kajian yang kita datangi ke masjid, niatkan etikaf. Supaya dapat pahala etikaf. Loh, kita mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Kalau kita nggak niatkan kita etikaf, ya nggak dapat lah. Nggak dapat gitu, nggak akan dapat. Kan begitu ya para ikhwan. Makanya itu tadi ya, niatkan saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan Bapak sini maksud Bapak mau tahiyatul masjid juga mau ba'diyah, nggak ada masalah, dapat pahala dua-duanya. Ya, sekalian Bapak etikaf dapat pahala etikaf lagi karena sesuai dengan yang kita niatkan. Makanya niat itu penting karena dia memaksudkan kesadaran kita. Ya, untuk melakukan suatu ibadah. Artinya kita memiliki pengetahuan kita sedang melakukan apa. Ya, makanya keadaan yang tidak kita sadari, perbuatan yang tidak kita sadari kan nggak dihukum. Kita nggak dihukum. Iya mohon maaf gitu. Nggak boleh kita memukul orang yang nggak sengaja memukul begitu. Ya, karena dia tanpa menyadari perbuatan itu. Makanya dia tidak dihukum. Begitu juga kalau kita menyadari suatu perbuatan, maka kita dihukum di situ. Baik dihukum yang baik karena perbuatan yang baik, atau dihukum yang buruk karena perbuatan buruk. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Cukup insyaallah. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas kehadiran antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar bagi kehadiran kita ya mengikuti kajian pada malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.